Di tengah arisan keluarga yang gemerlap, ibu mertuaku menyuruhku mencuci tumpukan piring di dapur yang sempit dan panas. Sambil tertawa, dia memanggilku perempuan kampung. Tak tahu diuntung di depan semua tamunya. Aku tersenyum. Lalu aku tinggalkan piring itu setengah jam. Dan ketika mereka sadar siapa pemilik gedung tempat mereka pamer, semuanya sudah terlambat. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Nyalakan lonceng dan dukung dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah baru untuk kalian. Mari kita mulai. Nama saya Maya Larasati, 34 tahun. Di hadapan keluarga suami, saya hanyalah Maya, menantu biasa yang tidak punya apa-apa. Sudah 5 tahun saya memerankan peran itu. 5 tahun saya menunduk, mengalah, dan menelan setiap hinaan. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanya satu hal. Saya menikah dengan Arif tanpa membawa harta, tanpa keluarga terpandang, tanpa nama besar. Mereka kira saya beruntung bisa masuk ke keluarga ini. Mereka kira saya berhutang budi seumur hidup. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari istirahat. Namun rumah besar di kawasan Pondok Indah ini sudah ribut sejak subuh. Hari itu giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan arisan biasa, ini ajang pamer kekayaan keluarga suamiku. Sejak pagi buta, saya sudah berdiri di dapur. Saya memasak rendang, opor, dan aneka kue kering sampai jari saya keriput. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman. Para bibi dan sepupu Arif datang dengan baju terbaik. Mereka memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya bisa setara biaya makan setahun orang biasa. Iuran arisan ini 5 juta sebulan. Bukan untuk silaturahmi, hanya untuk gengsi. Setiap orang datang membawa barang mahal untuk ditawarkan. Cincin berlian 20 juta yang bisa dicicil 10 kali. Jam tangan, impor, tas kulit asli. Mereka menyebut semua itu kelas. Mereka menyebut diri mereka orang berkelas. Saya hanya menatap dari balik pintu dapur. Saya tahu betul harga semua barang itu. Saya juga tahu separuh dari mereka masih mencicil barang-barang itu. Tetapi saya diam. Saya selalu diam. Ibu mertuaku bernama Bu Sutina, 62 tahun. Wajahnya selalu terangkat tinggi, seolah dunia berhutang hormat padanya. Sejak hari pertama saya masuk ke rumah ini, dia memperlakukan saya seperti pembantu, bukan menantu. Suamiku, Arif, 38 tahun. Dulu saya pikir dia laki-laki yang akan melindungi saya, tetapi di depan ibunya, Arif berubah menjadi anak kecil yang penurut. Dia tidak pernah membela saya. Dia hanya menunduk. Atau yang lebih menyakitkan, dia ikut tertawa. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. 30 tahun. Dialah yang paling pandai menusuk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti silet. Dia menikah dengan pengusaha kecil, tetapi gayanya seperti istri konglomerat. Wulan paling senang melihat saya direndahkan. Saya punya satu orang yang saya percaya di dunia ini. Namanya Pak Arya. Asisten pribadi saya selama bertahun-tahun. Hanya dia yang tahu siapa saya sebenarnya. Hanya dia yang melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Dan hanya dia yang menunggu satu kata dari saya. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 5 tahun lalu, saya bertemu Arif di sebuah seminar bisnis. Saat itu, saya sengaja datang sebagai peserta biasa. Tidak ada yang tahu, saya pemilik gedung tempat seminar itu digelar. Arif, seorang manajer menengah di salah satu anak perusahaan saya. Dia ramah, sederhana, dan tampak tulus. Saya jatuh cinta pada laki-laki yang saya kira jujur. Saya memutuskan menyembunyikan jati diri saya. Saya ingin tahu, apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya? Bukan karena harta, bukan karena nama. Saya ingin dicintai sebagai Maya, perempuan biasa. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Pernikahan kami berlangsung sederhana, sesuai permintaan saya. Saya menolak pesta megah. Saya bilang pada Arif, saya tidak punya uang untuk itu. Dia tampak sedikit kecewa, tetapi dia menerima. Saat itu, saya pikir dia menerima saya apa adanya. Saya tidak tahu
Kekecewaan kecil itu adalah retakan pertama yang akan melebar menjadi jurang. Di malam pernikahan, Bu Sutina sudah menunjukkan tanda-tandanya. Dia memeriksa mahar saya dengan tatapan menilai. Lalu dia berkata pada Arif, "Cukup keras untuk saya dengar. Untung kamu yang menafkahi." Perempuan ini tidak membawa apa-apa. Arif hanya tersenyum kaku. Dia tidak membantah ibunya. Itu adalah pertama kalinya saya merasakan dingin di hati saya. Tetapi saya menepisnya. Saya pikir mungkin Bu Sutina hanya butuh waktu untuk mengenal saya. Begitu kami menikah. Topeng keluarga Arif terbuka satu persatu. Bu Sutina langsung menuntut saya tinggal di rumahnya. Katanya, menantu yang baik harus mengabdi. Saya menurut. Saya pikir inilah harga dari cinta yang tulus. Bulan pertama, saya masih dianggap tamu. Bulan kedua, saya mulai disuruh membantu di dapur. Bulan ketiga, saya sudah menjadi pembantu tanpa upah di rumah itu. Setiap pagi, saya bangun paling awal. Saya memasak untuk seluruh keluarga. Saya mencuci, menyetrika. Membersihkan rumah 2 lantai itu sendirian. Bu Sutina memecat pembantu yang lama. Katanya, untuk apa membayar orang kalau ada menantu? Saya tidak pernah mengeluh. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya sedang menunggu jawaban dari pertanyaan yang membawa saya ke pernikahan ini. Apakah Arif mencintai saya atau hanya kenyamanan yang saya berikan? Jawaban itu datang perlahan. Dan setiap kali datang, hati saya semakin dingin. Suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di atas kasur. Saya meminta Arif membelikan obat. Dia menatap saya sebentar, lalu berkata pelan, "Nanti saja, Maya. Ibu sedang mau makan malam. Kamu masak dulu, baru istirahat." Malam itu, saya memasak sambil menahan pusing yang luar biasa. Dan saya mengerti, saya tidak pernah menjadi prioritas di rumah ini. Tetapi hinaan yang paling menyakitkan selalu datang dari mulut Bu Sutina. Dia suka membandingkan saya dengan menantu impiannya. Katanya, seharusnya Arif menikahi anak rekan bisnisnya yang kaya raya. Bukan perempuan tak jelas asal-usulnya seperti saya. Setiap kali ada tamu, Bu Sutina akan menyuruh saya bersembunyi di dapur. Katanya, wajah saya memalukan keluarga. Saya menanggung semua itu dengan satu alasan. Saya masih berharap Arif akan berubah. Saya masih berharap suatu hari dia akan berdiri di depan ibunya dan berkata, "Cukup." Tapi hari itu tidak pernah datang. Hinaan demi hinaan justru datang semakin sering. Dan setiap kali, saya mencatatnya diam-diam di dalam hati. Suatu hari, Bu Sutina meminta saya menyerahkan gaji saya. Saat itu saya pura-pura bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Tentu saja, kantor itu juga milik saya. Tetapi saya tetap menyetorkan uang setiap bulan demi menjaga penyamaran. Bu Sutina mengambil seluruhnya. Katanya, untuk biaya hidup di rumahnya. "Kamu menumpang di sini. Wajar kalau kamu membayar," ujarnya. Saya menyerahkan amplop itu tanpa membantah. Tetapi malam itu, saya menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan bertahan? Beberapa minggu kemudian, Wulan menabrak vas bunga kesayangan Bu Sutina hingga pecah. Vas itu konon harganya puluhan juta. Tanpa berpikir, Wulan langsung menunjuk saya. Mbak Maya yang memecahkannya. "Ma, aku lihat sendiri tadi. Saya tidak memecahkan vas itu." Tetapi tidak ada yang mau mendengar saya. Bu Sutina memarahi saya habis-habisan. Dia memotong uang jajan saya selama 3 bulan untuk mengganti vas itu. Arif hanya diam di sudut ruangan, menatap layar ponselnya. Dia tidak membela saya lagi. Lalu ada peristiwa di hari ulang tahun saya. Tidak ada yang ingat, tidak ada kue, tidak ada ucapan. Yang ada hanya tumpukan cucian dan perintah memasak untuk tamu Bu Sutina. Malam itu, saya duduk sendirian di dapur, memandang sepiring nasi dingin dengan sepotong tempe. Daging terbaik sudah saya sajikan untuk mertua dan ipar saya. Saya makan dalam diam. Di ruang tengah, terdengar tawa keluarga yang sedang menonton televisi. Saya tidak diundang untuk bergabung. Tidak pernah. Bu Sutina punya kebiasaan yang paling menyakitkan. Setiap kali ada tamu penting, dia akan menyuruh saya makan belakangan di dapur, di bangku plastik kecil. Sementara keluarga makan di meja besar yang terang benderang.
Wajahmu tidak pantas dilihat tamu, katanya santai. Saya menelan harga diri saya bersama setiap suapan nasi di dapur yang gelap itu. Suatu sore, datang seorang kerabat jauh dari kampung. Perempuan tua yang baik hati. Dia melihat saya mencuci tumpukan piring sendirian. Dan dia bertanya pelan, "Nak, kamu ini menantu atau pembantu di rumah ini?" Saya hanya tersenyum. Tetapi Bu Sutina yang kebetulan lewat, langsung menyahut keras. Dia menantu, tapi memang tidak becus apa-apa. Untung ada saya yang mengajarinya kerja. Perempuan tua itu menggeleng pelan. Sebelum pulang, dia membisikkan sesuatu ke telinga saya. Sabar ya, Nak. Orang yang merendahkan, suatu hari akan direndahkan oleh kesombongannya sendiri. Saya menyimpan kata-kata itu sampai hari ini. Puncak dari semua itu terjadi sebulan sebelum arisan. Tetapi sebelum itu, ada satu peristiwa yang paling menghina martabat saya sebagai seorang istri. Bu Sutina suatu hari mengundang seorang perempuan ke rumah. Namanya Cynthia, anak rekan bisnis lama Bu Sutina. Cantik, dari keluarga kaya. Dan menurut Bu Sutina, inilah menantu yang seharusnya. Bu Sutina sengaja mendudukkan Cynthia di samping Arif sepanjang sore. Mereka tertawa bersama, mengobrol akrab, sementara saya disuruh menyajikan teh seperti seorang pelayan. "Lihat, Maya," kata Bu Sutina sambil menatap saya tajam. "Begini seharusnya perempuan yang pantas untuk anak saya. Berkelas, punya keturunan baik, bukan seperti kamu." Saya berdiri di sana dengan nampan teh di tangan. Cynthia menatap saya dengan tatapan kasihan yang justru lebih menyakitkan daripada hinaan. Dan Arif, suami saya, hanya diam. Dia menikmati perhatian Cynthia tanpa sedikit pun membela istrinya. Malam itu saya bertanya pada Arif, apakah dia ingin menggantikan saya dengan Cynthia? Dia menjawab dengan dingin, "Jangan berlebihan, Maya. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga." Jawaban itu mengatakan segalanya. Bagi Arif, saya bukan yang terbaik. Saya hanya yang ada saat ini. Tekanan lain datang dari soal keturunan. Setelah 5 tahun menikah, kami belum punya anak. Sebagian karena saya sendiri memilih menunda. Di tengah kehidupan palsu yang melelahkan ini. Tetapi Bu Sutina menjadikannya senjata. Perempuan mandul, begitu dia menyebut saya di depan kerabat. Sudah miskin, tidak bisa memberi cucu pula. Untuk apa Arif mempertahankannya? Setiap kata itu seperti paku yang ditancapkan ke harga diri saya. Dan setiap kali Arif memilih diam. Lalu datanglah peristiwa yang menjadi titik balik. Bu Sutina meminta Arif menjual perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Satu-satunya benda yang saya bawa dari kehidupan lama saya. Sebuah kalung emas sederhana, tetapi penuh kenangan. "Untuk apa menyimpan barang murahan seperti itu?" kata Bu Sutina. "Lebih baik dijual, uangnya untuk arisan." Arif mengambil kalung itu dari kotak saya tanpa izin. Saya memohon agar dia tidak menjualnya, tetapi dia tetap melakukannya demi ibunya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menangis sampai pagi. Bukan karena kalungnya, tetapi karena saya akhirnya sadar di rumah ini tidak ada satupun hal milik saya yang dihargai. Esok paginya, saya menghubungi Pak Arya secara diam-diam. Saya memintanya menyiapkan segalanya. Semua dokumen, semua bukti, semua langkah. Waktunya hampir tiba. "Pak Arya," kata saya pelan, "saya hanya menunggu satu momen terakhir untuk memastikan." Tetapi sebelum momen itu datang, masih ada 2 peristiwa lagi yang memperkuat tekad saya. Yang pertama terjadi saat Arif membawa pulang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam. Saya memasak untuk 10 orang sendirian. Ketika para tamu bertanya siapa saya, Bu Sutina menjawab cepat, "Oh, itu pembantu kami. Dia memang pandai memasak." Arif mendengar itu. Dia ada di ruangan yang sama, dan dia tidak mengoreksi sedikit pun. Dia membiarkan teman-temannya mengira istrinya adalah seorang pembantu. Malam itu, saya menyajikan makanan dengan senyum di wajah. Sementara di dalam hati saya, sesuatu sedang dihitung dengan teliti. Yang kedua, lebih menyakitkan. Bu Sutina punya hutang arisan yang menunggak. Daripada mengaku, dia menuduh saya mengambil uang itu.
Dia membuat keributan di depan seluruh keluarga. Maya mencuri uang arisan saya. Sudah saya bilang, perempuan miskin tidak bisa dipercaya. Saya tidak mengambil uang itu. Tetapi tidak ada yang membela saya. Arif menatap saya dengan curiga. Bukannya percaya pada istrinya sendiri. Saya menanggung tuduhan itu dalam diam. Tetapi diam, saya bukan lagi diam orang yang kalah. Itu adalah diam orang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Bahkan di acara keluarga Wulan pun, saya tidak luput dari penghinaan. Saat Wulan mengadakan syukuran di rumahnya, saya diundang. Tetapi bukan sebagai tamu. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan celemek. Mbak, kebetulan pelayan kami kurang. Bantu di dapur ya. Mbak kan memang ahlinya. Para tamu menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya menghabiskan seluruh acara di dapur, mencuci dan menyajikan. Sementara Wulan memperkenalkan saya kepada tamunya sebagai kakak ipar yang baik hati mau membantu. Tidak ada yang tahu, perempuan bercelemek di dapur itu memiliki gedung yang nilainya melebihi seluruh harta yang ada di ruangan itu. Momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Sampai akhirnya tiba hari arisan keluarga itu. Pagi itu saya sudah menyiapkan semua hidangan. Ketika tamu mulai berdatangan, Bu Sutina memanggil saya ke dapur. Maya, kamu di belakang saja, katanya dengan nada dingin. Cuci semua piring. Jangan keluar. Tamu-tamuku orang penting. Aku tidak mau mereka melihat menantu kampungan. Saya mengangguk. Saya masuk ke dapur. Saya mulai mencuci tumpukan piring yang menggunung. Air dingin membasahi tangan saya. Punggung saya pegal. Tetapi saya tetap diam. Dari balik pintu dapur yang terbuka sedikit, saya bisa mendengar semuanya. Tawarnya, dentingan cangkir, suara pamer yang saling bersahutan. Dan di antara semua itu, suara Bu Sutina terdengar paling nyaring. Salah seorang bibi bertanya, Bu Sutina, mana menantumu? Kok tidak ikut kumpul? Tangan saya yang sedang memegang piring mendadak berhenti. Jantung saya berdegup sedikit lebih cepat. Saya menahan napas, menunggu jawaban dari keluarga yang sudah 5 tahun saya layani dengan segenap jiwa raga. Bu Sutina memutar bola matanya. Lalu dia menjawab dengan nada yang sengaja dikeraskan, supaya semua orang di ruangan itu mendengar. Perempuan itu, dia di belakang, sedang mencuci piring. Terdengar suara cibiran kecil. Lalu seorang sepupu Arif menyahut, mencuci piring. Kenapa tidak suruh pembantu saja, Bu? Bu Sutina tertawa. Tawa yang menusuk telinga saya. Pembantu. Dia itu memang pembantu. Sayang, cuma statusnya saja menantu. Kalian tahu sendiri, dia perempuan rendahan yang tidak punya level. Untung Arif mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia sekarang. Ruangan itu meledak dalam tawa. Tawa yang panjang, kejam, dan dingin. Saya berdiri di dapur. Tangan saya masih basah, tetapi air mata saya tidak keluar. Sudah lama mata saya kering. Saya menunggu satu suara. Suara Arif, suami saya. Saya berharap dia akan berkata, hentikan. Dia istriku. Tetapi yang saya dengar justru tawanya. Arif ikut tertawa bersama mereka. Tawanya terdengar paling jelas di antara semua suara itu. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang sempurna. Pertanyaan yang membawa saya ke pernikahan ini akhirnya terjawab. Arif tidak pernah mencintai saya. Dia hanya menikmati pengabdian saya. Dan keluarga ini tidak pernah menganggap saya manusia. Saya melepas sarung tangan karet. Saya meletakkannya pelan di atas tumpukan piring kotor itu. Saya tidak akan menyentuhnya lagi. Tidak akan pernah. Saya berjalan ke sudut dapur. Saya mengeluarkan ponsel sederhana yang selama ini saya pakai sebagai bagian dari penyamaran. Saya menekan satu nomor. Nomor yang hanya saya hubungi di saat-saat paling genting. Pak Arya menjawab di dering kedua. Selamat siang. Nona. Suaranya tenang seperti biasa. Ada yang bisa saya bantu? Saya menarik napas pelan. Lalu saya berkata dengan suara yang dingin dan jelas. Pak Arya, sandiwara ini sudah berakhir hari ini. Saya ingin kau melakukan eksekusi. Sekarang juga. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Pak Arya sudah bertahun-tahun melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Dia tahu hari ini akan datang. Dia hanya tidak tahu kapan. Akhirnya, katanya pelan,
Mereka melewati batas. Nona, apa instruksi pertama Anda? Saya memejamkan mata sejenak. Lalu, saya mulai bicara. Pertama, bekukan semua kartu kredit tambahan yang dipakai ibu mertuaku dan adik iparku. Semua kartu yang ditanggung oleh perusahaanku. Cabut sekarang juga. Baik. Nona. Kedua, rumah di Pondok Indah ini. Cek statusnya. Saya mendengar suara ketikan di seberang. Lalu Pak Arya menjawab, rumah itu berdiri di atas tanah milik salah satu anak perusahaan Anda. Nona, sertifikatnya atas nama korporasi. Selama ini mereka menempatinya tanpa membayar apapun. Atas izin Tuan Arif sebagai karyawan. Saya tersenyum tipis. Ternyata bahkan rumah yang mereka banggakan ini bukan milik mereka. Bagus. Kirim surat pemberitahuan resmi. Mereka harus mengosongkan rumah ini. Beri waktu yang wajar, tapi jelas. Saya catat. Nona. Ketiga, Arif. Posisinya di perusahaan. Saya berhenti sejenak. Bagian ini yang paling berat. Tetapi saya sudah memutuskan. Audit semua proyek yang dia pegang. Saya yakin ada banyak yang tidak beres. Mengingat gaya hidup keluarga ini. Kalau hasilnya bersih, dia tetap karyawan. Kalau tidak, proses sesuai aturan, tanpa pengecualian, karena dia suamiku. Mengerti? Nona. Pak Arya terdiam sejenak. Nona, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Anda yakin ingin melakukan semuanya hari ini? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap tumpukan piring kotor di depan saya. Lalu, saya menjawab dengan tenang. Saya sudah memberi mereka 5 tahun. Pak Arya, 5 tahun untuk membuktikan bahwa mereka layak. Hari ini mereka memberi jawaban terakhir mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya ragukan. Baik, Nona. Saya akan datang sendiri ke sana dalam 1 jam. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu siapa Anda sebenarnya. Saya menutup telepon. Saya menyandarkan kepala ke dinding dapur. 5 tahun. 5 tahun pengabdian palsu akhirnya berakhir di dapur yang sempit ini. Tetapi saya belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Saya melepas celemek. Saya merapikan rambut saya yang berantakan. Lalu, saya berjalan keluar dari dapur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya berjalan dengan punggung tegak menuju ruang tamu. Ketika saya muncul, beberapa tamu menoleh. Bu Sutinah langsung mengernyit. Maya. Siapa yang menyuruhmu keluar? Kembali ke dapur sekarang juga. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya menatap Bu Sutinah dengan tenang. Sebentar. Bu, saya hanya ingin pamit. Wulan. Adik iparku. Langsung menyahut sinis. Pamit. Mbak mau kemana? Mau kabur. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sudah ditampung bertahun-tahun. Sekarang mau lari. Beberapa tamu tertawa kecil. Salah seorang bibi berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Dasar perempuan tidak tahu diri. Mau pamit segala. Memang. Dia ini siapa? Saya mendengarnya. Tetapi saya tidak lagi tersinggung. Karena saya tahu. Sebentar lagi mereka akan tahu siapa saya. Saya hanya menatap Arif yang duduk di sofa. Wajahnya pucat melihat saya berani keluar. Dia tampak gelisah. Mungkin di lubuk hatinya ada sesuatu yang merasa janggal. Tetapi dia tidak berkata apa-apa, seperti biasa. Maya, kata Arif akhirnya dengan suara rendah. Jangan bikin malu di depan tamu ibu. Masuk ke dalam. Saya menatapnya. Tenang, Arif. Sebentar lagi kamu akan mengerti siapa sebenarnya yang membuat malu di rumah ini. Saat itulah, ponsel-ponsel di ruangan itu mulai berbunyi hampir bersamaan. Bu Sutinah mengeluarkan ponselnya dengan kesal. Wajahnya berubah saat membaca pesan masuk. Notifikasi dari bank. Kartu kreditnya diblokir. Wulan juga membuka ponselnya dan wajahnya ikut memucat. Kartunya pun sama. Apa ini? Bu Sutinah berdiri. Kartuku kenapa diblokir? Wulan. Kartumu juga. Wulan menggeleng panik. Iya. Ma, semua kartuku tidak bisa dipakai. Ada apa ini? Saya berdiri diam menonton kepanikan itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Belum. Di tengah kebingungan mereka, terdengar suara mobil masuk ke halaman. Bukan satu mobil, tetapi beberapa mobil hitam mengkilap
yang berhenti rapi di depan rumah. Mobil-mobil yang jauh lebih mahal daripada semua kendaraan tamu arisan itu. Bu Sutinah berjalan menuju jendela. Wajahnya yang tadi garang mulai berubah bingung. Siapa lagi yang datang? Aku tidak mengundang tamu lain. Pintu rumah diketuk. Salah seorang sepupu Arif membukanya, dan ketika pintu terbuka lebar, ruangan itu mendadak senyap. Di depan pintu berdiri seorang laki-laki dengan setelan jas formal abu-abu yang rapi, lengkap dengan dasi dan sepatu kulit mengkilap. Postur tegap, wibawa yang tidak bisa dibantah. Di belakangnya, beberapa orang berpakaian formal berdiri rapi membawa map dokumen. Itu Pak Arya. Dia melangkah masuk dengan tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu pandangannya berhenti pada saya, dan dia membungkuk hormat. Selamat siang, Nona Maya, katanya dengan suara jelas. Semua instruksi sudah dijalankan. Ruangan itu membeku. Semua mata berpindah dari Pak Arya ke saya, lalu kembali ke Pak Arya. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Bu Sutinah tertawa gugup. Nona, apa-apaan ini? Maya cuma menantu di rumah ini. Kamu salah orang, Pakistan. Pak Arya menatap Bu Sutinah dengan dingin. Saya tidak salah orang, Bu. Perkenalkan, saya asisten pribadi dari pemilik grup Larasati, salah satu kelompok usaha terbesar di kota ini. Dan pemilik perusahaan itu berdiri di hadapan Anda sekarang. Dia menoleh ke arah saya. Beliau adalah Nyonya Maya Larasati, direktur utama sekaligus pemilik tunggal grup ini. Ruangan itu seperti tersambar petir. Tidak ada satupun suara. Bahkan tawa yang tadi membanjiri ruangan kini lenyap sepenuhnya. Bu Sutinah berdiri kaku, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Kamu cuma Maya. Perempuan, tidak punya apa-apa. Kamu mencuci piring di dapurku. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menatap mata ibu mertuaku tanpa menunduk. Benar, Bu, kata saya, tenang. Saya mencuci piring di dapur ibu. Selama 5 tahun saya menjadi pembantu di rumah ini. Dan selama 5 tahun itu pula, rumah yang ibu banggakan ini berdiri di atas tanah milik perusahaan saya. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Setiap langkah saya terdengar jelas dalam keheningan. Gedung tempat suami saya bekerja, anak perusahaan yang menggaji Arif. Bahkan kartu kredit yang ibu pakai untuk membeli perhiasan emas yang ibu pamerkan hari ini. Semuanya berasal dari satu sumber, dari saya. Perempuan rendahan tak punya level, yang baru saja ibu hina di depan semua tamu. Saya menoleh ke arah Pak Arya. Pak Arya, tunjukkan dokumennya. Pak Arya membuka map pertama. Dia mengeluarkan sertifikat tanah dan menunjukkannya ke ruangan. Ini sertifikat tanah rumah ini atas nama PT Larasati Property, salah satu anak usaha grup Larasati. Rumah ini ditempati keluarga Bapak Arif sejak 5 tahun lalu, tanpa pernah membayar sewa, atas dasar fasilitas karyawan. Beberapa tamu menahan napas. Sertifikat itu jelas, stempelnya resmi. Tidak ada yang bisa membantah. Pak Arya membuka map kedua. Ini daftar kartu kredit korporasi. 4 kartu. 1 atas nama Ibu Sutinah. 1 atas nama Saudari Wulan. 2 lagi dipakai untuk cicilan perhiasan dan tas yang ada di meja ini. Total tagihan bulanan ditanggung penuh oleh perusahaan. Wajah Wulan memucat. Tas bermerek di pangkuannya tiba-tiba terasa seperti barang curian. Pak Arya membuka map ketiga. Yang ini paling tebal. Dan ini hasil audit proyek yang ditangani Bapak Arif selama 3 tahun terakhir. Arif berdiri dengan kaki gemetar. Tidak. Jangan dibuka. Maya, tolong. Pak Arya tidak berhenti. Ditemukan penggelembungan dana di 3 proyek. Dana yang dialihkan ke rekening pribadi. Sebagian digunakan untuk membiayai gaya hidup keluarga ini, termasuk arisan sosialita yang berlangsung hari ini. Ruangan itu meledak dalam bisikan. Para bibi dan sepupu yang tadi tertawa, kini saling pandang dengan ngeri. Wajah Bu Sutinah berubah seputih mayat. Lututnya kehilangan tenaga. Dia jatuh terduduk di atas sofa. Para tamu mulai berbisik. Bisikan yang tadinya mengarah pada saya, kini berbalik arah. Astaga. Jadi selama ini dia pamer harta di depan menantunya sendiri, yang justru memiliki segalanya. Malu-maluin sekali. Menantu pemilik perusahaan besar
malah disuruh jadi tukang cuci piring. Pantas saja, sudah numpang di rumah orang, masih sombong. Sekarang rasakan akibatnya. Dan uang arisan kita selama ini. Jangan-jangan dari hasil korupsi proyek itu juga. Pertanyaan terakhir itu membuat ruangan semakin gaduh. Beberapa kerabat mulai berdiri, mengambil tas mereka, bersiap pergi. Tidak ada yang mau dikaitkan dengan keluarga yang sebentar lagi tersandung masalah hukum. Setiap bisikan itu seperti silet yang menyayat harga diri Bu Sutinah. Dia yang tadi membusungkan dada, kini hanya bisa menunduk. Perempuan yang sepanjang hidupnya mengejar pengakuan, kini menyaksikan pengakuan itu runtuh dalam hitungan menit. Arif berdiri dari sofa dengan tubuh gemetar. Maya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Saya menatapnya. Lama. Lalu, saya menjawab dengan suara yang tenang. Tapi setiap katanya menusuk. Karena saya ingin tahu. Arif, apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya? Saya menyembunyikan harta saya supaya saya tahu apakah kamu mencintai Maya atau hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Saya berhenti sejenak. Dan hari ini, di dapur itu, kamu menjawab pertanyaan saya saat ibumu menghina saya di depan semua orang. Kamu ikut tertawa. Kamu tidak membela saya sedetik pun. Itulah jawabannya. Arif terdiam, wajahnya hancur. Maya, aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Aku tidak perlu. Potong saya. Penjelasan sudah tidak ada artinya. Saya menoleh ke arah Pak Arya. Bagaimana hasil audit proyek Arif? Pak Arya membuka map di tangannya. Sudah keluar, Nona. Ditemukan penggelembungan dana di 3 proyek yang dia tangani. Total kerugian perusahaan cukup besar. Semua bukti sudah lengkap. Tinggal menunggu keputusan Anda. Arif terhuyung. Maya, tolong. Itu untuk keluarga. Ibu yang menyuruhku. Saya menatapnya dengan dingin. Jadi, selama ini, sambil menghina saya sebagai perempuan miskin, kalian justru mencuri dari perusahaan saya untuk membiayai gaya hidup ini. Tidak ada yang menjawab, karena memang tidak ada jawaban. Wulan, adik iparku, mencoba menyelamatkan diri. Dia mendekat dengan wajah berubah manis. Mbak Maya, maafkan aku ya. Mbak, aku tidak tahu kalau Mbak ternyata orang hebat. Selama ini aku cuma bercanda. Kita kan keluarga. Mbak, saya menatap Wulan tanpa ekspresi. Bercanda. Apakah memecahkan vas lalu menuduh saya juga bercanda? Apakah menyebut saya pembantu di depan tamu juga bercanda? Apakah menertawakan saya setiap kali ibumu menghina saya juga bercanda? Wulan terdiam. Wajahnya memerah. Keluarga, lanjut saya. Kata yang sering kalian pakai untuk membenarkan kekejaman. Dulu, saya percaya kata itu. Sekarang tidak lagi. Keluarga tidak saling menginjak. Wulan. Keluarga tidak menunggu seseorang jatuh untuk merebut tempatnya. Wulan menunduk. Senyum di wajahnya membeku. Tas bermerek yang tadi dia banggakan, kini tergeletak di lantai. Terlupakan. Saya menarik napas. Lalu saya bicara dengan suara yang terdengar di seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya hanya datang untuk berhenti berpura-pura. Mulai hari ini, semua fasilitas dari perusahaan saya yang selama ini kalian nikmati, dicabut. Rumah ini akan dikosongkan sesuai aturan. Kartu kredit, mobil dinas, dan semua tunjangan yang berasal dari grup saya berakhir hari ini. Bu Sutinah mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Maya, nak, ibu minta maaf. Ibu hilaf. Jangan lakukan ini pada ibu. Kita keluarga. Nak, saya menatapnya dan untuk sesaat ada rasa sakit di hati saya. Karena di balik semua dendam, perempuan ini tetap ibu dari laki-laki yang pernah saya cintai. Bu, kata saya pelan. Selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya melayani ibu seperti anak sendiri. Tapi ibu tidak pernah sekalipun menganggap saya manusia. Hari ini, ibu menangis dan menyebut saya keluarga. Andai ibu memperlakukan saya seperti keluarga sejak awal, kita tidak akan berada di titik ini. Saya berbalik. Saya tidak ingin melihat air mata yang datang terlambat itu. Tangisan suamiku, ibu mertuaku.
dan adik iparku terus menggema di ruangan itu. Tetapi pertunjukan ini harus segera saya akhiri. Saya tidak ingin lebih lama berada di tempat yang penuh kemunafikan ini. Saya berjalan menuju pintu. Pak Arya mengikuti di belakang. Tepat sebelum keluar, saya berhenti. Saya menoleh ke arah tumpukan barang mewah yang tadi mereka pamerkan di meja. Oh ya, satu hal lagi, kata saya. Perhiasan dan tas yang kalian pamerkan tadi sebagai bukti kelas kalian. Saya tahu betul, separuhnya masih dicicil. Dan beberapa kartu cicilan itu ditanggung perusahaan saya. Mulai besok, tagihan itu kembali menjadi tanggung jawab masing-masing. Selamat menikmati kelas yang sesungguhnya. Saya berhenti sejenak. Lalu, saya menambahkan satu kalimat terakhir dengan suara yang tenang tetapi tegas. Selama 5 tahun, kalian mengukur nilai saya dari apa yang kalian kira saya tidak punya. Hari ini, kalian belajar pelajaran yang mahal, bahwa orang yang paling kalian remehkan bisa jadi adalah orang yang paling tidak boleh kalian sakiti. Saya tidak pernah miskin. Yang miskin adalah hati kalian. Tidak ada yang berani menjawab. Ruangan yang tadi penuh tawa, kini sunyi seperti kuburan. Saya melangkah keluar dari rumah itu. Udara di luar terasa segar untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Mobil hitam saya sudah menunggu. Pak Arya membukakan pintu. Saya masuk dan menyandarkan tubuh di kursi yang nyaman. Bukan kursi taksi penyamaran, tetapi kursi yang memang selalu menjadi milik saya. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Saya kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Setiap pagi saya berdiri di ruang kerja saya. Di lantai paling atas, Menara Larasati. Dinding kaca raksasa membentang dari lantai sampai langit-langit. Dari ketinggian itu, lalu lintas kota terlihat seperti barisan semut kecil. Saya mengenakan blazer biru dongker dan kemeja sutra putih. Penampilan saya rapi dan berwibawa. Secangkir espresso panas berada di genggaman tangan saya. Ini adalah dunia saya yang sesungguhnya. Dunia yang selama 5 tahun saya sembunyikan demi mencari cinta yang ternyata tidak pernah ada. Pak Arya masuk membawa laporan. Nona, ada perkembangan yang perlu Anda ketahui. Saya berbalik. Silahkan. Proses hukum atas penggelembungan dana sudah berjalan. Tuan Arif harus mengembalikan kerugian perusahaan. Karena tidak mampu, beberapa aset pribadinya disita untuk menutup sebagian. Sekarang dia bekerja sebagai karyawan biasa di tempat lain. Dengan gaji jauh di bawah dulu. Saya mengangguk pelan. Lalu, mobil mewah yang dulu dia banggakan sudah dijual untuk membayar utang. Sekarang dia naik transportasi umum ke kantor. Teman-teman yang dulu mengelilinginya satu persatu menjauh. Ternyata mereka hanya dekat selama Tuan Arif punya jabatan dan uang. Saya menatap keluar jendela. Tidak ada rasa puas, hanya kelegaan yang tenang. Bu Sutina dan keluarganya sudah mengosongkan rumah di Pondok Indah. Sekarang mereka mengontrak rumah sederhana di pinggiran kota, tanpa kartu kredit, tanpa mobil mewah, tanpa fasilitas apapun. Arisan sosialita mereka juga sudah bubar. Para kerabat yang dulu memuji mereka kini menjauh. Bahkan beberapa menuntut pengembalian uang arisan yang dicurigai berasal dari dana yang tidak benar. Saya menarik napas dan perhiasan yang mereka pamerkan dulu. Pak Arya tersenyum tipis. Sebagian besar masih cicilan. Nona, begitu fasilitas perusahaan dicabut, mereka tidak mampu melanjutkan pembayaran. Barang-barang itu ditarik kembali oleh penjualnya. Kelas yang mereka banggakan ternyata hanya pinjaman. Saya terdiam. Begitu rapuh hal-hal yang dibangun di atas kepalsuan. Dan, Wulan, tanya saya, adik ipar Anda bercerai. Suaminya ternyata juga bergantung pada relasi keluarga. Begitu pamor keluarga jatuh, dia pergi. Sekarang Wulan tinggal bersama ibunya. Saya menarik napas panjang. Mereka kehilangan semua yang dulu mereka banggakan. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi karena fondasi yang mereka bangun memang palsu sejak awal. Begitu topeng dibuka, semuanya runtuh dengan sendirinya. Beberapa minggu kemudian, Bu Sutinah datang ke kantor saya. Dia tidak lagi mengenakan perhiasan emas. Bajunya sederhana. Wajahnya yang dulu selalu terangkat tinggi, kini menunduk. Dia duduk di kursi tamu dengan tangan gemetar. Maya, katanya pelan.
Ibu datang bukan untuk meminta apa-apa. Ibu hanya ingin minta maaf. Dengan tulus, saya menatapnya dari balik meja. Silahkan bicara. Bu, ibu salah. Nak, selama ini ibu menilai orang dari hartanya. Ibu pikir kebahagiaan diukur dari emas dan tas mahal. Ibu menghabiskan seluruh hidup mengejar pengakuan orang lain, sampai ibu lupa menghargai orang yang setiap hari melayani ibu. Sekarang ibu sudah kehilangan semuanya, dan ibu baru sadar yang paling berharga justru yang ibu buang. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, saya melihat penyesalan yang tampak tulus di wajah ibu mertua saya. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, "Bu, saya sudah memaafkan ibu. Sejak hari saya keluar dari rumah itu. Bukan untuk ibu, tetapi untuk diri saya sendiri. Karena membawa dendam terlalu lama hanya akan meracuni hati saya sendiri." Bu Sutinah mengangkat wajahnya. "Jadi, ibu masih boleh berharap." Saya menggeleng pelan. "Maaf, Bu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Saya tidak akan mengembalikan apapun yang sudah dicabut. Bukan karena saya kejam, tetapi karena setiap orang harus belajar dari pilihannya sendiri. Ibu sekarang punya kesempatan untuk memulai hidup yang jujur, tanpa kemewahan palsu. Mungkin justru di sanalah ibu akan menemukan kedamaian yang selama ini ibu cari." Bu Sutinah menunduk. Dia mengangguk pelan. Lalu, dia berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan pergi. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar berubah, tetapi setidaknya hari itu dia pergi sebagai manusia yang sudah belajar sesuatu. Pak Arya menatap saya. "Apakah Anda menyesal, Nona, pernah mencintai Tuan Arif?" Saya tersenyum tipis. "Tidak. Saya tidak menyesal pernah mencintai. Yang saya sesali hanya satu. Saya terlalu lama bertahan, berharap pada orang yang sudah jelas tidak pantas. 5 tahun adalah harga yang mahal untuk satu pelajaran." Suatu sore, beberapa minggu kemudian, Arif datang ke kantor saya. Dia memohon bertemu. Saya mengizinkannya, sekali saja. Dia masuk dengan wajah letih. Pakaiannya sederhana. Tidak ada lagi sisa pria yang dulu tertawa di arisan itu. "Maya," katanya pelan. "Aku datang untuk minta maaf. Dengan tulus. Aku tahu aku tidak pantas. Aku salah. Aku menyesal seumur hidup." Saya menatapnya tenang. "Saya menerima permintaan maafmu, Arif. Bukan untuk kamu, tetapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa berdamai dengan masa lalu." Dia menunduk. "Apakah masih ada kesempatan untuk kita?" Saya menggeleng pelan. "Tidak ada. Arif, cinta yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Hanya karena keadaan berubah. Kalau aku tetap perempuan miskin di dapur itu, kamu tidak akan pernah datang meminta maaf seperti ini. Kamu datang bukan karena cinta. Kamu datang karena penyesalan atas apa yang hilang." Arif terdiam. Dia tahu saya benar. Dia berdiri, membungkuk pelan, lalu pergi. Itu adalah terakhir kali saya melihatnya. Setelah pintu tertutup, saya berdiri lama di depan jendela kaca raksasa itu. Saya tidak merasa menang. Saya juga tidak merasa kehilangan. Saya hanya merasa, akhirnya, saya kembali menjadi diri saya sendiri. Bulan-bulan berikutnya, saya curahkan untuk perusahaan. Saya membuka cabang baru. Saya membuka lapangan kerja bagi ratusan perempuan yang dulu seperti saya. Perempuan yang diremehkan dan tidak diberi kesempatan. Saya membangun program pelatihan untuk ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi. Karena saya tahu betul betapa berharganya seorang perempuan yang punya pijakan sendiri. Suatu sore, salah seorang karyawan baru saya, seorang ibu muda, datang dengan mata berkaca-kaca. Dia bercerita bahwa dengan pekerjaan ini, untuk pertama kalinya, dia bisa berkata tidak kepada keluarga yang selama ini merendahkannya. Saya menatapnya, dan saya melihat diri saya sendiri di sana. Saat itu, saya sadar, 5 tahun penderitaan saya tidak sia-sia. Dari luka itu, lahir sesuatu yang bisa membantu orang lain. Saya tidak terburu-buru mencari cinta yang baru. Saya belajar bahwa sebelum dicintai orang lain, saya harus lebih dulu menghargai diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, saya merasa utuh,
bukan sebagai nyonya pemilik perusahaan, bukan sebagai menantu yang direndahkan, tetapi sebagai Maya, perempuan yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Sahabat, kisah ini mengajarkan satu hal sederhana. Uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, adab, dan rasa hormat. Bu Sutina selalu membanggakan level kehidupannya yang tinggi, tanpa menyadari bahwa level yang sesungguhnya tidak diukur dari berapa banyak emas yang menempel di tubuh, tetapi dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang terlihat berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang berharga hanya karena terlalu silau oleh pantulan cahaya palsu yang mereka ciptakan sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang tidak menghargai mereka, dengan harapan bahwa pengabdian akan dibalas dengan cinta. Mereka diam karena takut. Mereka bertahan karena berharap. Tetapi ingatlah, kesabaran ada batasnya, dan harga diri kalian tidak ternilai harganya. Jangan menunggu terlalu lama, seperti saya. 5 tahun adalah waktu yang sangat berharga untuk dihabiskan pada orang yang tidak pernah benar-benar melihat nilai kalian. Ada juga banyak suami seperti Arif, laki-laki yang membiarkan ibunya menghancurkan rumah tangganya sendiri karena tidak berani berdiri membela istrinya. Mereka pikir diam adalah cara menjaga kedamaian. Padahal diam di saat orang yang seharusnya kalian lindungi sedang disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Ingatlah, diam di saat istrimu dihina adalah luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang mengukur nilai seorang menantu dari harta, bukan dari hati, yang lupa bahwa hari ini di atas, besok bisa di bawah, yang tidak menyadari bahwa cara mereka memperlakukan orang lemah hari ini akan menentukan bagaimana hidup memperlakukan mereka esok hari. Dan tangan yang dulu mereka injak, suatu hari bisa menjadi tangan yang menentukan nasib mereka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menghormati orang lain atau merendahkannya. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling membahagiakan dalam pernikahan saya. Sebab 3 hari lagi, katanya, kami akan berangkat umroh bersama. Lalu saya menemukan amplop coklat tebal terselip di laci meja kerja suami saya. Di dalamnya ada 2 tiket dan 2 paket perjalanan ke Tanah Suci. Satu nama di tiket itu adalah suami saya. Nama yang satu lagi bukan nama saya. Foto perempuan di dokumen itu masih sangat muda, dan suami saya berniat membawanya ke Tanah Suci, memakai uang dari rekening perusahaan. Perusahaan yang ia kira miliknya sendiri. Ia pikir saya hanya ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa-apa. Ia pikir saya tidak akan pernah tahu. Ia salah. Salah besar, karena 3 hari kemudian, saat mereka berdua sudah berdiri di bandara, dengan koper dan paspor di tangan, saya sudah menyiapkan sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran, dan setiap pelajaran menyentuh hati yang mau mendengar. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu sejenak. Tekan tombol berlangganan, dan tuliskan dari kota mana Anda menonton. Semoga Allah selalu menjaga keluarga Anda dari pengkhianatan yang tak terlihat. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Maharani. Usia saya 36 tahun. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro bersama suami saya, Galih, di mata semua orang. Saya hanyalah seorang istri biasa, ibu rumah tangga yang mengurus dapur, menjemur pakaian, dan menunggu suami pulang. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka percaya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap pagi sebelum matahari naik, saya membuka laptop di kamar kerja kecil saya, memeriksa neraca, membaca laporan arus kas, menandatangani persetujuan yang nilainya ratusan juta. Sebab di balik citra ibu rumah tangga itu, saya seorang akuntan, dan ada satu rahasia
yang sudah 12 tahun saya simpan rapat. Rahasia yang, jika terbongkar, akan membuat setiap mulut yang merendahkan saya terdiam seketika. Tapi malam itu, saya belum mau membongkarnya. Saya hanya ingin tahu seberapa jauh suami saya berani melangkah. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula. Saya menikah dengan Galih 12 tahun yang lalu. Waktu itu, ia hanya seorang pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Ambisinya besar, tetapi modalnya tidak ada. Saya, yang waktu itu bekerja di kantor akuntan publik, melihat sesuatu dalam dirinya. Saya percaya pada mimpinya. Maka saya melakukan hal yang akhirnya mengubah segalanya. Saya mendirikan sebuah perusahaan. Sebuah usaha catering dan jasa boga yang saya beri nama Sentosa. Modalnya dari tabungan saya, dari warisan ayah saya, dan dari pinjaman yang saya tanggung sendiri. Saya menempatkan Galih sebagai direktur utama. Wajahnya di depan, tanda tangannya di brosur, namanya yang disebut orang saat perusahaan itu tumbuh besar. Tetapi struktur kepemilikannya saya susun dengan tangan saya sendiri, dibantu sahabat lama saya yang seorang notaris. Itu sesuatu yang akan saya ceritakan nanti, pada waktunya. Tahun demi tahun, Sentosa berkembang. Dari dapur kecil menjadi perusahaan dengan puluhan karyawan. Galih menjadi orang yang dihormati. Disebut pengusaha sukses. Dipuji di mana-mana. Dan perlahan, ia mulai lupa. Lupa siapa yang menanam benih pertama. Lupa siapa yang menjaga akarnya tetap hidup di musim kering. Ia mulai memandang saya seperti orang asing di rumah sendiri. Ucapannya makin pendek. Pulangnya makin malam. Senyumnya yang dulu hanya untuk saya, kini saya tak tahu lagi untuk siapa. Saya memilih diam, sebab saya percaya badai dalam rumah tangga kadang berlalu sendiri jika kita cukup sabar. Saya salah menilai. Yang datang bukan badai yang berlalu. Yang datang adalah pengkhianatan yang sedang menyusun rencananya pelan-pelan. Di bawah hidung saya, ibu mertua saya, Bu Sukma, tidak pernah menyukai saya. Sejak awal ia menganggap saya tidak sepadan dengan anaknya. Setiap kali berkunjung, ucapannya selalu sama, bahwa saya beruntung dinikahi Galih, bahwa tanpa Galih saya bukan siapa-siapa, bahwa tugas saya hanya melayani, bukan banyak bicara. Saya menelan semua itu, setiap kalimat yang menusuk. Saya simpan di dada, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tahu ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam dan mengamati. Hari-hari itu, saya memilih mengamati. Semuanya bermula dari sebuah amplop coklat. Sore itu, saya berniat membereskan meja kerja Galih. Sudah lama tidak dirapikan. Berkas menumpuk. Dan ada bau parfum asing yang samar menempel di sana. Saat saya merapikan laci paling bawah, jari saya menyentuh sesuatu. Sebuah amplop coklat tebal. Tidak berdebu, bukan barang lama yang terlupakan, melainkan sesuatu yang baru saja diselipkan. Saya membukanya pelan. Di dalamnya ada brosur paket umroh VIP. Harganya 45 juta rupiah. Untuk 2 orang. Tangan saya berhenti, sebab di lembar nama jemaah tertulis 2 nama, Galih Pratama dan seorang perempuan bernama Fania Saputri. Saya menatap foto perempuan itu lama sekali. Wajahnya muda, mungkin baru pertengahan 20-an. Senyumnya manis. Dan saya tidak pernah melihatnya seumur hidup. Jantung saya berdetak cepat, tetapi tangan saya tetap stabil. Bertahun-tahun bekerja dengan angka mengajari saya satu hal. Saat semua orang panik, orang yang menang adalah yang tetap berpikir jernih. Maka saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya memfoto setiap lembar dokumen itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Sudut yang sama, lipatan yang sama. Lalu saya menutup laci itu dan duduk di tepi ranjang dengan jantung yang masih berdebar. Malam itu saya tahu satu hal pasti. Suami saya sedang merencanakan sesuatu dan ia mengira saya buta. Tapi malam itu pula, ia tak tahu bahwa istri yang ia remehkan baru saja membuka pintu pertama menuju kehancurannya sendiri. Pagi itu, sebelum saya membuka pembukuan, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan saya. Mbak Asih,
perempuan yang sudah bertahun-tahun membantu mengurus rumah kami. Ia menemukan saya duduk termenung di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tahu ada yang salah. Perempuan yang setiap hari berada di rumah ini lebih peka dari siapapun. "Bu," katanya pelan sambil menaruh sarapan. "Ibu sehat?" Wajah ibu pucat sekali pagi ini. Saya menatapnya. Lalu, entah mengapa, saya merasa ia layak tahu. Mbak Asih bukan sekedar pembantu. Ia adalah orang yang menyaksikan semua yang terjadi di rumah ini. Jauh lebih banyak dari yang saya kira. "Mbak Asih," kata saya. Kalau saya tanya. Mbak jawab jujur, ya. "Beberapa bulan terakhir, apakah ada perempuan yang pernah datang ke rumah ini saat saya tidak ada?" Wajah Mbak Asih berubah. Ia menunduk. Ragu sejenak. Lalu mengangguk pelan. Saya tidak berani bilang, "Bu." Suaranya bergetar. "Saya takut. Pernah 2 kali. Ada perempuan muda datang saat ibu pergi arisan. Pak Gali bilang, itu rekan kerja. Tapi saya merasa ada yang tidak benar. Dada saya terasa sesak. Tapi saya tetap tenang. Tidak apa-apa, Mbak. Saya tidak marah pada Mbak. Justru saya berterima kasih, Mbak, mau jujur." Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca. "Bu, ibu orang baik. Ibu tidak pantas diperlakukan begini. Apapun yang ibu putuskan, saya di pihak ibu." Kata-kata sederhana itu memberi saya kekuatan yang tidak saya duga. Ternyata, di rumah yang terasa begitu sunyi dan sepi ini, masih ada satu hati yang berdiri di sisi saya. Saya genggam tangannya sebentar. "Terima kasih, Mbak. Sebentar lagi, semuanya akan berubah. Dan saya janji, Mbak akan tetap punya tempat." Setelah itu, saya bangkit dengan tekad yang makin keras. Saya bukan lagi sendirian. Pagi berikutnya, saya melakukan apa yang paling saya kuasai. Saya membuka pembukuan. Sebagai pemegang akses keuangan perusahaan, saya bisa melihat setiap transaksi yang keluar masuk rekening Sentosa. Gale tidak pernah tahu seberapa dalam saya bisa membaca angka-angka itu. Saya menelusuri mutasi rekening 2 bulan terakhir, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah transfer sebesar 45 juta rupiah keluar dari rekening operasional perusahaan menuju sebuah biro perjalanan umroh. Tanggalnya cocok, nominalnya cocok. Uang untuk membawa perempuan lain ke tanah suci itu diambil dari kas perusahaan yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Selama ini saya mengira ia hanya berselingkuh dengan hatinya. Ternyata ia juga berselingkuh dengan uang saya. Saya mencetak mutasi itu. Saya simpan rapi dalam sebuah map. Map pertama dari beberapa map yang akan saya siapkan. Dan saya berkata pada diri sendiri dengan suara yang sangat tenang bahwa ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu saya abaikan. Aroma parfum perempuan yang menempel di kemeja Galih saat ia pulang. Bukan parfum saya, manis, menyengat. Khas perempuan jauh lebih muda. Ponselnya yang kini selalu ia bawa ke kamar mandi. Layar yang ia balikan setiap kali saya mendekat. Tawa kecil yang ia tahan saat membaca pesan tengah malam. Suatu sore, saat ia tertidur di sofa, ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Saya melihat sekilas nama pengirimnya, Bania. Pesan itu singkat. Perempuan itu menulis bahwa ia sudah tidak sabar menunggu hari keberangkatan. Dan ia menutup pesannya dengan doa. Semoga Allah segera mempersatukan mereka berdua. Saya membaca kalimat itu 2 kali. Dada saya terasa panas. Perempuan itu tahu Gali beristri. Ia tahu. Dan ia tetap berdoa untuk merebut suami orang. Seolah pengkhianatan bisa menjadi takdir suci. Saya meletakkan ponsel itu kembali, persis di tempatnya. Saya menatap wajah Galih yang tertidur pulas. Begitu tenang. Begitu yakin tak ada yang mengawasinya. Saat itu, saya sadar. Mereka tidak hanya mengkhianati saya. Mereka mengkhianati kepercayaan. Dan menyeret nama Tuhan ke dalam dosa mereka. Dan untuk itu, saya tidak akan diam.
Malam itu, untuk pertama kalinya, Galih mengajak saya makan malam berdua di rumah. Ia memasang wajah manis yang sudah lama tidak saya lihat. Ia memuji masakan saya. Ia bahkan menuang air ke gelas saya, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Saya tahu apa yang sedang ia mainkan. Ini bukan kasih sayang. Ini sandiwara seorang lelaki yang merasa bersalah dan sedang menutupinya dengan kebaikan palsu. Sayang, katanya pelan, sambil menyuap nasi. Minggu depan aku harus berangkat ke luar kota. Proyek besar. Mungkin 10 hari. Saya tersenyum kecil. Proyek di mana? Mas, Malaysia. Jawabnya tanpa menatap mata saya. Klien penting. Aku berangkat pagi-pagi sekali, jadi jangan repot mengantar. Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat satu kebohongan lagi. Bukan Malaysia, tanah suci, bukan klien. Perempuan bernama Fania. Hati-hati ya, Mas, kata saya lembut. Semoga perjalananmu diberkahi. Ia tersenyum lega, mengira sandiwaranya berhasil. Ia tidak tahu, setiap kata bohongnya sedang saya kumpulkan satu persatu, menjadi bukti yang akan ia hadapi nanti. Wajah saya malam itu terlihat lelah. Tapi di balik kelelahan itu, ada ketenangan aneh yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Akhir pekan itu, Bu Sukma datang berkunjung. Dan kedatangannya selalu membawa luka. Ia duduk di ruang tamu, memandangi rumah saya dengan tatapan menilai. Lalu, seperti biasa, mulutnya mulai bekerja. Rani, katanya. Kamu ini beruntung sekali. Coba pikir. Kalau bukan karena Galih, kamu mau jadi apa? Cuma ibu rumah tangga yang numpang hidup di rumah suami. Saya menuang teh untuknya tanpa menjawab. Tangan saya tenang, meski kata-katanya menusuk. Galih itu tulang punggung. Lanjutnya, dia yang banting tulang. Dia yang punya perusahaan besar. Kamu cuma duduk di rumah. Harusnya kamu lebih tahu diri, lebih melayani. Adik ipar saya, Dinda, yang ikut datang, menimpali sambil tersenyum sinis. Iya, Mbak. Kakak harus bersyukur. Banyak perempuan yang mau di posisi Mbak. Saya menatap mereka berdua. Andai mereka tahu bahwa perusahaan yang mereka banggakan itu berdiri di atas tanda tangan saya, bahwa direktur yang mereka puja itu hanyalah wajah, bukan pemilik. Tapi saya hanya tersenyum tipis. Iya, Bu, saya bersyukur kok. Mereka tertawa, puas merendahan saya. Mereka tidak tahu, mereka sedang tertawa di atas panggung yang sebentar lagi akan runtuh di bawah kaki mereka sendiri. Senin pagi, saya pergi menemui satu-satunya orang yang tahu seluruh rahasia saya. Namanya Pak Hendra, notaris, sekaligus sahabat saya sejak kuliah. Dialah yang dulu membantu saya menyusun seluruh struktur perusahaan 12 tahun lalu. Kami bertemu di kantornya, di sebuah gedung tenang di kawasan Kuningan. Saya menceritakan semuanya. Amplop coklat, uang yang diambil dari kas perusahaan. Perempuan bernama Fania. Pak Hendra mendengarkan dengan wajah serius. Lalu, ia membuka lemari arsipnya dan mengeluarkan sebuah map tebal yang sudah lama tersimpan. Rani, katanya pelan, kamu masih ingat apa yang kita susun dulu, kan? Saya mengangguk. Saya ingat setiap detailnya. Akta perusahaan ini jelas. Lanjutnya sambil membuka lembar demi lembar. Galih memang direktur utama, tapi soal kepemilikan, semuanya tertulis hitam di atas putih. Dan posisimu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saya menatap lembaran-lembaran itu. Dokumen yang selama 12 tahun menjadi tameng diam saya. Galih tidak pernah membacanya dengan teliti. Ia hanya menandatangani apa yang saya sodorkan. Karena ia terlalu sibuk menikmati gelarnya. Saya butuh semuanya rapi. Pakistan, kata saya. Setiap surat, setiap bukti transfer, setiap dokumen. Saya ingin semuanya siap dalam 3 hari. Pak Hendra menatap saya lama. Kamu yakin? Rani, setelah ini tidak ada jalan kembali. Saya menatapnya tanpa ragu. Jalan kembali sudah ditutup oleh suami saya sendiri. Pakistan. Saya hanya menyelesaikannya. Saya keluar dari kantor itu dengan map tebal di tangan. Untuk pertama kalinya,
dalam berbulan-bulan. Saya merasa ringan. 2 hari sebelum keberangkatan, kesombongan mereka sampai ke puncaknya. Saya tidak sengaja mendengar percakapan Galih di telepon di balik pintu kamar. Suaranya riang. Suara yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada saya. Iya, semua sudah beres, katanya. Tiket aman, hotel aman, kamu tenang saja. Sayang, soal istriku, dia tidak akan tahu apa-apa. Dia cuma di rumah, mengurus dapur. Saya berdiri diam di balik pintu. Setiap kata itu seperti pisau. Bukan karena ia mengkhianati saya, tapi karena ia begitu yakin saya bodoh, begitu yakin saya tidak berdaya. Sore harinya, sebuah foto masuk ke grup keluarga besar. Vania, perempuan itu, mengunggah foto paspor dan tiket umroh dengan tulisan perjalanan suci bersama orang tersayang. Dinda, adik ipar saya, langsung membalas dengan emotikon hati. Bu Sukma menulis, semoga lancar. Nak, mereka semua tahu. Seluruh keluarga tahu. Dan mereka semua diam-diam mendukung. Hanya saya, istri sah, yang dianggap tidak perlu tahu. Hanya saya yang ditinggalkan dalam gelap, seolah saya hanya perabot di rumah ini. Malam itu, saya duduk sendiri di ruang kerja saya. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah kering sejak lama. Yang tersisa, hanya satu hal yang dingin dan jernih. Keputusan. Saya membuka laptop dan mulai menyusun langkah terakhir. Malam sebelum keberangkatan, saya tidak tidur. Saya menata semuanya di atas meja. Map berisi mutasi rekening perusahaan, salinan akta dan dokumen kepemilikan dari Pak Hendra, tangkapan layar pesan Vania, dan satu surat resmi yang sudah saya siapkan bersama notaris saya. Saya menghubungi Pak Hendra untuk memastikan semuanya sah secara hukum. Saya menghubungi bank, memastikan satu instruksi penting akan berlaku tepat esok pagi. Saya menghubungi beberapa orang kunci di perusahaan, mengundang mereka ke sebuah pertemuan mendadak. Setiap detail saya periksa 2 kali, seperti saya memeriksa neraca yang tak boleh selisih Rp1 pun. Di kamar sebelah, Galih tidur pulas. Kopernya sudah siap di dekat pintu. Ia bermimpi indah, mengira esok adalah awal kebahagiaannya dengan perempuan lain. Ia tidak tahu, esok adalah hari di mana seluruh dunia yang ia banggakan akan runtuh. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan selembar demi selembar kertas yang tidak bisa ia bantah. Saya menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Lalu, saya berbisik pelan pada diri sendiri. Selamat jalan, Mas. Tapi bukan ke Tanah Suci. Esok, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini berdiri di belakangmu. Sehari sebelum keberangkatan, saya melakukan satu pemeriksaan terakhir yang membuat darah saya benar-benar mendidih. Saya membuka kembali seluruh catatan pengeluaran kartu perusahaan selama 4 bulan terakhir. Bukan hanya transfer umroh itu. Saya ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini menggerogoti perusahaan saya. Dan angka-angka itu bercerita dengan jujur. Ada tagihan restoran mahal yang tidak pernah saya nikmati. Ada pembelian tas dan perhiasan dari butik ternama. Yang jelas, bukan untuk saya. Ada pembayaran kamar hotel di akhir pekan. Di kota yang sama tempat kami tinggal, total semuanya. Bila dijumlahkan, hampir 200 juta rupiah. 200 juta dari uang perusahaan mengalir ke perempuan lain selama berbulan-bulan tanpa saya sadari. Saya menatap layar laptop itu lama sekali. Bukan kesedihan yang saya rasakan saat itu, tapi kemarahan yang dingin dan terkendali. Galih tidak hanya mengkhianati pernikahan kami. Ia mencuri dari perusahaan yang saya bangun untuk membiayai kebohongannya. Saya cetak semua bukti itu. Setiap struk, setiap tagihan, setiap transaksi. Saya susun berurutan berdasarkan tanggal, rapi seperti laporan audit. Map saya kini bukan lagi tipis. Ia tebal, penuh, dan tidak terbantahkan. Saya juga menyiapkan satu hal lagi, sebuah laporan resmi yang akan saya serahkan kepada para pemegang saham, menjelaskan penyalahgunaan dana perusahaan oleh direktur utama. Laporan yang akan menjadi dasar sah untuk memberhentikannya dalam rapat. Pak Hendra meninjau laporan itu malam itu juga. Ini sudah lebih dari cukup, Rani, katanya lewat telepon.
Dengan bukti sebanyak ini, tidak ada pengadilan manapun yang akan berpihak padanya. Kamu sudah menang. Bahkan sebelum hari itu tiba, saya menutup telepon dan menatap map tebal di hadapan saya selama 12 tahun. Saya menjadi tameng diam bagi seorang lelaki. Malam itu, tameng itu berubah menjadi pedang dan saya tahu esok lusa pedang itu akan menebas tepat di saat yang paling sempurna. Pagi keberangkatan tiba. Gali bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, memakai pakaian terbaiknya, lalu menyeret kopernya menuju pintu. Saya pura-pura masih setengah tidur di ranjang. Aku berangkat ya. Rani, katanya pelan. Hampir berbisik. Proyek Malaysia, 10 hari. Iya, Mas, jawab saya. Hati-hati. Ia menutup pintu. Saya mendengar mobilnya menjauh, dan begitu suara mesin itu hilang di telan pagi, saya langsung bangkit. Saya tidak punya waktu untuk berlama-lama. Saya mandi, memakai blazer kerja saya yang paling rapi, dan mengikat rambut. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya akan keluar rumah bukan sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai diri saya yang sebenarnya. Saya mengambil map tebal di atas meja dan masuk ke mobil saya sendiri. Pak Hendra sudah menunggu di seberang telepon. Semua siap. Rani, katanya. Tim sudah di tempat. Bank sudah konfirmasi. Tinggal kamu yang memberi aba-aba. Saya menarik napas panjang. Berangkat sekarang. Pakistan. Tujuan pertama saya bukan kantor. Tujuan pertama saya adalah bandara. Saya tiba di terminal keberangkatan internasional 40 menit sebelum jadwal boarding mereka. Dari kejauhan, saya melihat mereka. Galih berdiri di dekat counter check-in, mengenakan kemeja putih, tertawa lepas. Di sampingnya, perempuan muda itu, Bania, mengenakan gamis baru, menggandeng lengan suami saya, tersenyum seperti seseorang yang akan memulai hidup baru. Mereka tampak begitu bahagia, begitu yakin tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saya berjalan mendekat dengan langkah tenang saat bayangan saya jatuh di hadapan mereka. Gali mendongak dan wajahnya yang tadinya bercahaya seketika memucat. Rani, katanya tergagap. Kak, kamu ngapain di sini? Fania menoleh. Bingung. Mas, ini siapa? Saya menatap perempuan itu, lalu saya menatap suami saya. Suara saya keluar tenang. Tidak ada getar sama sekali. Saya istrinya, kata saya. Istri sah, yang katanya cuma di rumah mengurus dapur. Wajah Fania berubah. Tangannya yang menggandeng Galih perlahan terlepas. Mas, suaranya gemetar. Katamu, kamu sudah pisah. Katamu, istrimu sudah tidak peduli. Galih panik. Ia melangkah ke arah saya. Rani, ini tidak seperti yang kamu pikir. Ini cuma perjalanan bisnis. Aku bisa jelaskan. Saya membuka map di tangan saya dan satu persatu saya keluarkan isinya. Perjalanan bisnis, kata saya. Ini tiket umroh atas nama kamu dan perempuan ini. 45 juta. Dibayar dari rekening perusahaan. Saya menyerahkan lembar mutasi rekening itu ke tangannya. Tangan Gali bergetar saat membacanya. Ini bukti transfer dari Kasentosa. Lanjut saya. Uang perusahaan yang kamu pakai untuk membawa perempuan lain ke Tanah Suci. Kamu sebut itu bisnis. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Galih menunduk. Wajahnya merah padam. Dan ini, saya keluarkan lembar berikutnya. Tangkapan layar pesan Fania. Doa kalian. Semoga Allah mempersatukan kalian. Indah sekali, ya. Berdoa di atas air mata istri orang. Fania mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Saya tidak tahu. Mas Gali bilang, dia sudah bebas. Dia berbohong padamu. Sama seperti dia berbohong pada saya, kata saya dingin. Tapi tenang. Sebentar lagi, kalian berdua akan tahu kebenaran yang jauh lebih besar. Galih mengangkat wajahnya, mencoba mengumpulkan sisa harga dirinya. Rani, cukup. Kamu mempermalukan aku di depan umum. Apapun masalah kita, ini perusahaanku, hidupku.
Kamu tidak punya hak mengatur. Saya mengangkat tangan, memotong ucapannya. Lalu saya keluarkan dokumen terakhir dari map saya. Dokumen yang selama 12 tahun saya simpan rapat. Perusahaanmu, kata saya pelan. Mas, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Dengan benar, kali ini. Saya menatap matanya dalam-dalam. Nama saya Maharani. Pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas CV Sentosa. Perusahaan yang kamu pimpin selama ini. Sahamnya 70% atas nama saya. Kamu hanya direktur. Direktur yang saya angkat dan yang bisa saya berhentikan. Wajah Galih membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu pikir kamu pemilik segalanya? Lanjut saya. Padahal kamu cuma menandatangani apa yang saya sodorkan selama 12 tahun. Kamu menikmati gelar yang bukan milikmu. Dan kamu bahkan tidak pernah membaca aktanya. Tidak mungkin. Suaranya parau. Itu tidak mungkin. Sangat mungkin, kata saya. Dan pagi ini, sebelum kamu sampai di sini, saya sudah menggelar rapat pemegang saham. Hasilnya, 1. Kamu diberhentikan dari jabatan direktur utama. Efektif. Hari ini juga, saya menyerahkan surat resmi itu. Surat yang ditandatangani, distempel, dan disahkan notaris. Akses rekening perusahaan atas namamu sudah dibekukan sejak pukul 7 pagi. Kartu yang kamu pegang sekarang sudah tidak ada gunanya, termasuk yang kamu siapkan untuk bulan madu haram ini. Galih merogoh sakunya, mengeluarkan kartu. Tangannya gemetar hebat. Fania di sampingnya sudah mundur jauh, menjauhkan diri dari lelaki yang sebentar lagi tidak punya apa-apa. Rani, tolong. Suara Galih kini berubah memohon. Aku hilaf, aku salah. Jangan lakukan ini. Aku tidak punya apa-apa lagi kalau begini. Saya menatapnya untuk sesaat. Ada bagian kecil dalam diri saya yang teringat lelaki muda yang dulu saya cintai. Tapi bagian itu sudah lama mati, dibunuh oleh tangannya sendiri. Kamu punya satu hal, Mas, kata saya. Kamu punya tiketmu, pergilah. Tapi kamu pergi sendiri dengan namamu sendiri. Dan tanpa 1 rupiah pun uang saya. Saya berbalik, lalu saya berhenti dan menoleh sekali lagi. Oh, 1 lagi. Surat gugatan cerai akan sampai ke pengacaramu minggu ini. Saya sudah menyiapkan semuanya. Hitam di atas putih. Saya melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua di tengah keramaian bandara. Galih berdiri mematung, memegang kertas-kertas yang menghancurkan seluruh dunianya. Fania menangis sambil menyeret kopernya menjauh, sendirian. Mereka datang ke bandara untuk memulai perjalanan suci yang dibangun dari dosa. Mereka pulang dengan tangan kosong dan nama yang hancur. Saat saya melangkah meninggalkan mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Galih, lelaki yang baru saja kehilangan segalanya, tiba-tiba berlari mengejar saya. Rani, tunggu, teriaknya. Suaranya pecah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Apapun yang terjadi, kita masih menikah. Saya berhenti, lalu berbalik perlahan. Orang-orang di sekitar kami mulai berkerumun, menonton drama yang terjadi di tengah terminal. Menikah, kata saya pelan. Kamu masih berani menyebut kata itu, sambil berdiri di samping perempuan yang kamu ajak ke tanah suci dengan uang saya. Galih terdiam. Banyak yang berdiri tak jauh sudah menangis terseduh sambil menutup wajahnya. Aku akan berubah, kata Galih. Hampir berlutut. Aku akan kembali. Kita mulai dari awal lagi. Tolong, Rani, jangan hancurkan hidupku. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang, hampir berbisik. Hidupmu bukan saya yang hancurkan, Mas. Kamu yang menghancurkannya sendiri. Setiap kali kamu memilih dia di atas saya. Setiap kali kamu mengambil uang perusahaan untuk membohongi saya hanya berhenti menutupinya. Saya melihat seorang ibu di kerumunan mengangguk-angguk. Seorang bapak bahkan bertepuk tangan pelan. Mereka tidak tahu seluruh ceritanya, tapi mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pulanglah. Mas,
kata saya akhirnya. Ke rumah ibumu. Itu satu-satunya tempat yang masih mau menerimamu sekarang. Lalu saya berbalik dan berjalan keluar dari terminal itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, suara isak tangis dan permohonan Galih perlahan menghilang. Tertelan keramaian bandara. Saya tidak menoleh lagi, sebab di depan saya ada hidup baru yang sudah menunggu. Berita itu menyebar cepat ke seluruh keluarga. Sore harinya, Bu Sukma menelepon saya berkali-kali. Saat akhirnya saya angkat, suaranya sudah tidak setinggi biasanya. "Rani," katanya. Nadanya berubah. "Galih cerita semuanya. Tolong, Nak, pikirkan baik-baik. Itu perusahaan keluarga kita. Galih kan suamimu." "Bu," kata saya, tenang. "Selama 12 tahun. Ibu bilang saya cuma numpang hidup, cuma ibu rumah tangga yang tidak tahu diri. Sekarang ibu menyebutnya perusahaan keluarga." Hening di seberang telepon. "Perusahaan itu saya yang bangun, Bu, dari nol. Dengan uang saya, dengan keringat saya. Galih hanya memakai namanya. Dan dia membayar perselingkuhannya dengan uang itu. Apa menurut ibu? Saya masih harus diam." Bu Sukma tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu merendahkan saya itu kehilangan kata-kata. Dinda, adik ipar saya, mencoba menyerang saya di grup keluarga. Ia menulis bahwa saya kejam, bahwa saya tidak tahu memaafkan, bahwa saya menghancurkan kakaknya. Saya tidak membalas dengan kemarahan. Saya hanya mengunggah satu hal. Salinan bukti transfer 45 juta dari kas perusahaan dan tangkapan layar doa Fania yang ingin dipersatukan dengan suami orang. Grup itu sunyi seketika. Tidak ada lagi yang membela. Sebab kebenaran ketika hitam di atas putih. Tidak butuh banyak kata untuk bicara. Tapi izinkan saya mundur sejenak ke hari-hari sebelum bandara itu. Sebab kemenangan yang terlihat mudah di pagi itu sebenarnya disusun dari malam-malam panjang yang penuh perhitungan. Setelah saya menemukan amplop coklat itu, saya tidak langsung bertindak. Saya tahu, satu langkah yang gegabah bisa menghancurkan semua yang saya bangun. Jika saya berteriak terlalu cepat, Galih akan menyembunyikan jejaknya. Bukti akan hilang. Dan saya akan jadi istri histeris yang tidak punya apa-apa di tangan. Maka, saya memilih cara yang berbeda. Cara seorang akuntan. Saya mulai mencatat. Setiap kali Galih pulang dengan aroma parfum asing, saya catat tanggalnya. Setiap kali ia berbohong soal lembur atau rapat, saya cocokkan dengan jadwal perusahaan yang saya pegang. Dan setiap kebohongan itu satu persatu runtuh saat dibandingkan dengan data. Ada satu malam ia bilang rapat dengan klien sampai larut. Tapi saya tahu tidak ada agenda rapat malam itu di kalender perusahaan. Ada malam lain ia bilang keluar kota, padahal mobilnya terekam, masih berputar di dalam kota, lewat tagihan parkir yang masuk ke kartu perusahaan. Galih tidak pernah sadar bahwa setiap pengeluaran kartu perusahaan tercatat rapi di sistem yang saya awasi. Ia mengira kartu itu memberinya kebebasan, padahal kartu itu justru menjadi saksi paling jujur atas semua kebohongannya. Saya juga mulai memetakan struktur perusahaan dengan teliti bersama Pak Hendra. Kami pastikan tidak ada satu celah pun. Komposisi saham, susunan pengurus, kewenangan rekening. Semuanya kami periksa ulang. Saya ingin saat hari itu tiba, tidak ada satu kata pun yang bisa Galih bantah. Pekerjaan ini melelahkan. Banyak malam saya hampir menyerah. Banyak kali saya menatap foto pernikahan kami di dinding dan bertanya, apakah saya benar-benar harus melakukan ini? Tapi setiap kali keraguan datang, saya teringat senyum Galih di telepon. Saya teringat kalimatnya, istriku cuma di rumah, dia tidak akan tahu apa-apa. Dan keraguan itu pun menguap, berganti tekad yang makin keras. Saya bukan sedang membalas dendam. Saya sedang menegakkan keadilan atas hidup yang saya bangun sendiri. 3 hari sebelum keberangkatan, saya melakukan satu hal yang paling berat. Saya menemui salah satu karyawan senior perusahaan, seorang yang saya percaya, yang sudah ikut sejak Sentosa masih dapur kecil. Namanya Pak Bagus, kepala bagian keuangan operasional. Ia satu-satunya orang di perusahaan, selain saya dan Pak Hendra, yang tahu
siapa sebenarnya pemilik mayoritas Sentosa? Bu Maharani, katanya saat saya jelaskan rencana saya. Saya sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Banyak dari kami tahu bagaimana Pak Gali memperlakukan ibu. Banyak yang muak melihat dia menghambur-hamburkan uang perusahaan. Kami siap mendukung ibu. Saya hampir menangis mendengar itu. Selama ini saya mengira saya berjuang sendirian. Ternyata ada orang-orang yang diam-diam menghormati saya, menunggu saatnya kebenaran tegak. Pak Bagus membantu saya menyiapkan dokumen rapat. Ia menghubungi pemegang saham minoritas, yang ternyata juga sudah lama tidak nyaman dengan gaya Galih. Semua sepakat. Saat rapat digelar, suara untuk memberhentikan Galih nyaris bulat. Maka pagi itu, sebelum saya berangkat ke bandara, rapat pemegang saham sudah selesai dalam 30 menit. Cepat, bersih, dan sah secara hukum. Galih diberhentikan. Bahkan sebelum ia menyadari ada yang salah. Itulah mengapa saat saya berdiri di hadapannya di bandara, saya begitu tenang. Karena saat itu, secara hukum, ia sudah bukan siapa-siapa di perusahaan yang ia banggakan. Ia hanya belum tahu. Sekarang, izinkan saya melanjutkan ke apa yang terjadi setelahnya. Hari-hari setelah bandara berjalan cepat. Galih pindah ke rumah ibunya. Tanpa jabatan, tanpa akses rekening, tanpa kemewahan yang selama ini ia kira miliknya. Vania, perempuan muda itu, menghilang dari hidupnya secepat ia datang. Begitu tahu Galih tidak lagi memegang apa-apa, ia tidak punya alasan untuk bertahan. Cinta yang dibangun di atas uang akan runtuh saat uang itu hilang. Proses perceraian berjalan sesuai rencana. Saya tidak menuntut macam-macam. Saya hanya meminta apa yang memang hak saya. Dan karena semua sudah jelas hitam di atas putih, tidak ada yang bisa Galih bantah di pengadilan. Pengacaranya sempat mencoba menggugat kepemilikan perusahaan. Tapi akta yang disusun Pak Hendra 12 tahun lalu terlalu rapi. Setiap pasal, setiap tanda tangan, semuanya sah. Gugatan itu kandas sebelum sempat tumbuh. Bu Sukma datang ke rumah saya satu kali, membawa wajah yang sudah tidak sombong lagi. Ia memohon agar saya menerima Galih kembali. Ia berkata bahwa anaknya menyesal, bahwa keluarga harus utuh. Saya mendengarkan dengan sabar. Lalu saya berkata dengan suara yang lembut tapi tegas, "Bu, saya menghormati ibu sebagai orang tua, tapi rumah tangga ini sudah dihancurkan, bukan oleh saya. Saya hanya menolak tinggal di reruntuhannya." Bu Sukma menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat merendahkan untuk saya. Ia pergi dengan diam, membawa pulang penyesalan yang datang terlambat. Setelah semua selesai, saya kembali ke perusahaan. Bukan lagi sebagai bayangan di balik nama suami, tapi sebagai diri saya sendiri. Hari pertama saya masuk ke kantor sebagai pemimpin resmi. Para karyawan menyambut saya dengan tepuk tangan. Banyak dari mereka yang ternyata sudah lama tahu dan diam-diam menunggu hari ini. Saya berdiri di depan mereka, di ruang yang dulu hanya saya lihat dari balik laporan keuangan. Saya berkata bahwa perusahaan ini akan tetap berjalan, lebih kuat, lebih jujur, dan tanpa lagi uang yang menetes ke tempat-tempat yang salah. Sentosa tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Bebannya hilang, kebocorannya tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya pergi ke kantor, bukan dengan dada yang sesak, tapi dengan langkah yang ringan. Beberapa bulan kemudian, saya akhirnya menunaikan umroh sendiri. Dengan nama saya sendiri, dengan uang halal, hasil kerja saya sendiri, di Tanah Suci. Saya tidak mendoakan kehancuran siapapun. Saya hanya bersyukur. Bersyukur karena diberi kekuatan untuk bertahan dan kejernihan untuk tidak menghancurkan diri sendiri dengan amarah. Perjalanan suci yang dulu hampir dicuri dari saya, akhirnya saya tempuh dengan hati yang bersih. Dan itu jauh lebih berharga daripada balas dendam manapun. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan. Sebab inilah yang paling sering ditanyakan orang kepada saya. Banyak yang bertanya, mengapa saya tidak langsung marah saat menemukan bukti pertama? Mengapa saya tahan begitu lama? Padahal hati saya hancur. Jawabannya sederhana. Karena kemarahan yang meledak terlalu cepat hanya akan melukai diri sendiri. Saya pernah melihat banyak perempuan
saat dikhianati. Langsung berteriak dan mengamuk. Hasilnya, mereka justru terlihat tidak waras. Dan suami mereka dengan mudah berkata bahwa istrinya tidak stabil. Saya tidak mau jatuh ke lubang itu. Saya tahu, dalam dunia tempat saya bekerja, yang menang bukan yang paling keras suaranya. Yang menang adalah yang paling siap buktinya. Maka setiap malam saat dada saya sesak, saya alihkan rasa sakit itu menjadi pekerjaan. Setiap air mata yang ingin jatuh, saya ubah menjadi satu lembar dokumen baru. Saya mengubah luka menjadi persiapan. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam saat Dinda, adik ipar saya, datang ke rumah dengan congkak. Ia berkata bahwa kakaknya pantas mendapat istri yang lebih baik, bahwa saya beruntung masih ditampung, bahwa kalau saya berani macam-macam, keluarga besar akan berdiri di belakang Galih. Saat itu, saya hampir tergoda untuk menjawab. Hampir saya katakan padanya bahwa rumah yang ia injak itu berdiri di atas uang saya, bahwa kakaknya yang ia banggakan itu hanya pegawai dengan gelar besar. Tapi saya menahan diri. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih nasihatnya, Dinda." Lalu, saya antar ia sampai pintu. Karena saya tahu, kata-kata terbaik bukan yang diucapkan saat marah. Kata-kata terbaik adalah bukti yang berbicara di waktu yang tepat. Dan waktu itu, saat itu, belum tiba. Saya juga ingat malam terakhir sebelum keberangkatan, saat saya duduk sendirian memandangi seluruh dokumen yang sudah saya susun. Ada satu momen di mana saya hampir membatalkan semuanya. Saya melihat foto pernikahan kami. Saya teringat masa-masa awal, saat kami berbagi mie instan di kamar kontrakan sempit, saat kami bermimpi bersama tentang masa depan. Untuk sesaat, hati saya melemah. Saya bertanya, apakah saya terlalu kejam? Apakah masih ada jalan untuk memaafkan? Tapi lalu saya teringat satu hal, bahwa orang yang membayar perjalanan suci dengan uang, istrinya untuk membawa perempuan lain, bukan orang yang sedang hilaf sesaat. Ia sudah merencanakannya berbulan-bulan, dengan dingin, dengan sadar. Memaafkan orang yang menyesal adalah kemuliaan, tapi membiarkan orang yang merencanakan pengkhianatan hanya akan mengundang pengkhianatan berikutnya. Saya memilih untuk tidak menjadi korban dua kali. Maka, saya melipat kembali foto itu dan menyimpannya jauh-jauh. Bukan dengan dendam, tapi dengan keputusan yang sudah bulat. Pagi itu, saat saya melangkah keluar rumah, saya bukan lagi perempuan yang patah hati. Saya adalah perempuan yang sudah selesai berduka dan siap menegakkan apa yang benar. Dan setiap langkah saya menuju bandara pagi itu terasa seperti melepaskan beban 12 tahun yang selama ini saya pikul dalam diam. Sebelum saya tutup kisah ini, ada satu kejadian lagi yang ingin saya bagikan. Sebab kejadian inilah yang membuat keputusan saya benar-benar bulat. 2 hari sebelum keberangkatan, perusahaan mengadakan acara syukuran kecil di kantor. Galih sebagai direktur tentu hadir. Dan ia membawa seseorang yang tidak saya duga. Fania datang ke acara itu sebagai staf baru bagian pemasaran. Ternyata, Galih bahkan sudah menyusupkannya ke dalam perusahaan saya sendiri. Perempuan itu berkeliling, tersenyum pada karyawan, berlagak seperti orang penting. Saya hadir di acara itu sebagai istri direktur. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya berdiri di sudut, mengamati, sambil memegang segelas air. Saya melihat bagaimana Galih memperlakukan Fania, bagaimana tangannya menyentuh punggung perempuan itu saat mengira tidak ada yang melihat. Bagaimana mereka bertukar pandang penuh arti di tengah keramaian. Lalu saya mendengar Fania berbisik pada seorang karyawan dengan nada sombong bahwa sebentar lagi posisinya di perusahaan akan naik, bahwa ia dekat dengan orang nomor 1 di sini. Saya hampir tertawa mendengarnya. Perempuan itu mengira ia dekat dengan pemilik. Padahal ia sedang menghina pemilik yang berdiri 3 meter darinya, memegang gelas air. Saat acara hampir selesai, salah satu karyawan senior, tanpa tahu situasinya, memperkenalkan saya pada Fania. Ini Bu Maharani, istri Pak Galih. Wajah Fania berubah sedikit, lalu ia tersenyum dingin. Ia menjabat tangan saya dengan lemah dan berkata,
Oh, jadi ini istrinya. Senang berkenalan. Nadanya merendahkan, seolah saya hanya pelengkap, seolah keberadaan saya tidak penting. Saya membalas jabatannya dengan tenang. Senang berkenalan juga, kata saya. Semoga betah bekerja di sini. Saya tersenyum saat mengucapkannya, karena saat itu saya sudah tahu dalam 2 hari. Perusahaan ini akan punya pemimpin yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Dan ia, beserta lelaki yang ia banggakan, tidak akan punya tempat lagi di sini. Malam itu, saya pulang dengan hati yang dingin dan jernih. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa. Mereka sudah menginjak terlalu jauh di rumah yang saya bangun sendiri. Dan 2 hari kemudian, di bandara itu, semuanya berakhir persis seperti yang saya rencanakan. Sekarang, izinkan saya menutup kisah ini. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya bagikan kepada Anda semua yang mendengarkan sampai akhir. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia memilih diam. Diamnya seseorang bukan berarti ia bodoh, atau lemah, atau tidak tahu apa-apa. Kadang, diam adalah cara orang kuat mengumpulkan tenaga sebelum berdiri. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Perempuan yang Anda kira hanya ibu rumah tangga, bisa jadi adalah tiang yang menopang seluruh rumah, bahkan seluruh bangunan tanpa Anda sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setia, yang berkorban dalam diam, yang dianggap tidak berarti oleh orang-orang, yang justru hidup dari pengorbanannya. Jika Anda salah satunya, percayalah, kekuatan Anda jauh lebih besar dari yang orang lain kira. Ada juga banyak suami seperti Gali, lelaki yang lupa siapa yang menemaninya saat ia bukan siapa-siapa. Lelaki yang mengira kesuksesan adalah hasil tangannya sendiri, lalu membuangnya pada perempuan yang datang saat semua sudah jadi. Dan ada pula perempuan seperti Fania, yang tahu seseorang sudah beristri, tapi tetap melangkah, bahkan menyeret nama Tuhan ke dalam niat yang keruh. Mereka mengira sedang merebut kebahagiaan, padahal mereka hanya sedang mewarisi pengkhianatan yang sama, yang suatu hari akan menimpa mereka sendiri. Saya tidak membenci mereka lagi sekarang. Gali hidup dengan penyesalannya. Fania pergi dengan tangan kosong. Bu Sukma menua dengan rasa malu yang datang terlambat. Itu sudah cukup. Saya tidak perlu menambahkan apapun. Saya sendiri hari ini. Hidup dengan tenang. Perusahaan saya berjalan baik. Hati saya sudah pulih. Dan setiap pagi, saya bangun bukan sebagai bayangan siapa-siapa, tapi sebagai diri saya sendiri yang utuh dalam hidup. Kita memang tidak selalu bisa memilih siapa yang mengkhianati kita, tapi kita selalu bisa memilih apakah akan hancur karenanya atau bangkit lebih kuat darinya. Saya memilih bangkit, dan saya harap siapapun Anda yang sedang mendengarkan ini, di tengah luka Anda sendiri, Anda juga memilih hal yang sama, sebab luka tidak pernah menentukan akhir cerita kita. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Apakah kita membiarkannya menenggelamkan kita atau menjadikannya tangga untuk berdiri lebih tinggi dari sebelumnya? Saya pernah berada di titik terendah. Saya pernah merasa tidak berharga di rumah saya sendiri. Tapi saya belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri saat semua orang berpaling. Hari ini, saya berdiri tegak, bukan karena saya menang melawan seseorang, tapi karena saya menolak menyerah pada keadaan yang ingin membuat saya kecil. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.